Orang pakai tanggung jawab ini masih sedang dikerjakan. Ketika Rasul Paulus mengalami satu panggilan, kemudian dia sudah hampir mati, dia bilang begini, aku telah selesai, tugasku telah selesai, aku telah mencapai garis akhir. Dan ini orang-orang yang benar-benar mengetahui. Orang juga harus mengetahui ini. So kelar atau belum kita punya pekerjaan, sehingga orang dengan berani dapat berkata, Tuhan terima kasih, bukan karena kita kuat gagahku aku melayani, tapi karena Roh-Mu yang ada dalamku. Sehingga sampai hari ini tadi hampir Ibu Ile bilang begini, kalau ada nggak siap, biar nanti kita. Hampir tergoda juga, tapi pikir-pikir, sorong justru bang, seberapa kali kita sorong terus. Akhirnya kita pikir, kita ada bilang Tuhan, kita masih mau melayani. Jadi makanya timbul satu keberanian. Tapi kita percaya bukan karena hikmat manusia, bukan karena memang karena memang sosial. Enggak. Orang percaya di dalam kita firman telah hidup di dalam kita sendiri. Apa yang akan disampaikan itu sangat dibutuhkan untuk kita di setiap saat. Puji Tuhan, termulia firman Tuhan di karena Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa akulah roti yang turun dari surga, akulah makanan. Karena roti adalah makanan yang turun dari surga, dilambangkan dengan roti mana yang turun. Bangsa Israel tinggal mengambil, memungutnya dan makan sehingga mereka mendapat kekuatan. Tuhan Yesus menunjuk dirinya bahwa dialah makanan itu, dialah roti yang turun dari surga. Tapi murid-murid pun ketika mendengar itu banyak yang mengundurkan diri, sehingga karena ada yang berkata bahwa perkataan ini keras. Ketika Yesus bilang bahwa dialah itu makanan, orang bilang keras. Padahal yang seharusnya memang seperti itu. Terjadi di Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Kita baca sama-sama. 2-3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tegaskan bahwa yang memberi hidup di dalam manusia itu adalah roh. Orang hidup, tapi manusia hidup kalau dia tidak hidup oleh roh, dia disamakan dengan cara hidupnya makhluk-makhluk ciptaan yang lain seperti binatang. Karena sekalipun pintar binatang itu, sekalipun cerdas, sekalipun telah dilatih sepanjang sejarah, tidak pernah ditemukan ada seekor monyet sekalipun cerdas kemudian membangun satu mesbah, membangun satu kuil atau tugu untuk menyembah. Tidak pernah. Karena urusan menyembah Allah itu letaknya di dalam roh. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa yang memberi hidup adalah roh. Hidup yang dimaksud sini bukan hidup seperti hidup manusia, tapi hidup yang Tuhan Yesus maksudkan seperti hidup pada Yohanes pasal 4 percakapan dengan perempuan Samaria. Hidup seperti air, mata air yang memancar terus dalam hati, yang mengeluarkan aliran-aliran hidup sampai kehidupan yang akan datang. Hidup seperti ini yang dimaksud Tuhan. Hidup yang berlangsung terus menerus sampai kehidupan yang kekal. Kalau hidup di dunia, orang hidup dalam daging cuma berakhir sampai di dunia, berakhir cuma sampai di kubur. Tapi kalau hidup yang Tuhan Yesus berikan, karena dia adalah roh, saya terang lihat di bagian akhir, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh kecil dan hidup. Roh kecil berarti perkataan firman Tuhan yang Tuhan berikan adalah roh. Roh siapa yang dimaksud ini adalah roh manusia. Roh manusia. Jadi perkataan Tuhan yang Tuhan katakan, firman Tuhan adalah roh manusia, memberi hidup bagi roh manusia. Amin. Sekarang sesungguhnya kita membaca firman Tuhan dan kita ingin mengetahui sebetulnya
Ada apa dengan roh manusia? Paulus dengan jelas dia berkata dalam Galatia 5, dia bilang begini, hiduplah oleh roh. Yang kumaksudkanlah hiduplah oleh roh. Jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging tidak bisa beroleh keuntungan ketika manusia itu hidup oleh roh. Berarti kekuatan Allah ini terletak dalam roh ini. Hidup oleh roh. Paulus dalam Roma yang hidup dipimpin oleh roh. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menulis tentang hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Itu banyak sekali tulisan-tulisan dalam Alkitab. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi dengan roh manusia? Ada yang menyebut bahwa roh manusia itu adalah tubuh rohani dari manusia. Sehingga ketika dia meninggal, ada yang bisa melihat itu mirip. Ada yang juga menyebut bahwa ketika di dalam kebangkitan, karena tubuh rohani ini tidak saling kenal, karena tubuh rohani. Tapi saya tidak membantah atau mendebat itu. Tapi firman Tuhan pernah menulis ketika dalam pengalaman ilahi, ketika Yesus bersama Yohanes, Yakobus dan Petrus naik ke atas gunung. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan, Yesus berubah rupa dan ketiga murid ini mengenali ada Musa dan Elia. Ini berbeda zaman antara Petrus, Musa dan Elia. Musa, Elia dan Petrus ini perjanjian lama, yang kedua tokoh ini, yang terakhir perjanjian baru. Kalau di dalam roh tidak saling kenal, bagaimana mungkin Petrus bisa mengenali, oh ini Musa, ini Elia? Berarti ketika dalam kebangkitan masih saling kenal. Bahkan Yohanes pun dalam kitab Wahyu dia bisa mengenali Yesus itu seperti apa, dia bisa mengenali. Dan ke-24 tua-tua di kitab Wahyu dia masih bisa mengenali siapa mereka. Tapi tidak ditulis namanya siapa mereka, tapi dia, oh ini tua-tua. Berarti ada karakteristik dari setiap pribadi di dalam kekekalan. Nah, Amen. tapi roh manusia yang dimaksud ini bukan pribadi lain atau tubuh rohani dari manusia. Eksistensi manusia adalah pada jiwa. Seperti Tesalonika menulis 3 bagian, ada trinitas dari manusia, ada roh, tubuh, dan jiwa. Sekarang di mana yang disebut eksistensi manusia atau kesadaran manusia? Di dalam jiwa. Ketika Allah membentuk tubuh, Allah mengembuskan nafas hidup. Ketika nafas hidup bertemu dengan tubuh yang dibentuk, jiwa, terciptalah jiwa ini. Sehingga manusia memiliki kesadaran. Nah, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan roh? Roh ini adalah suatu organ untuk berkontak dengan Allah. Allah adalah roh, roh manusia adalah roh, roh ketemu roh. Sehingga dalam Yohanes pasal 4 dengan jelas Allah menghendaki orang-orang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Berarti selain ini tidak ada jalan kita untuk menjamah Allah. Jadi kalau mau menjamah Allah atau berkontak dengan Allah atau menemukan Allah dengan jiwa atau dengan pikiran. Karena dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak atau tekad manusia atau kemauan manusia ada di dalam jiwa. Tidak bisa kena. Misalnya itu diumpamakan orang ingin melihat warna yang indah dengan telinga. Tidak mungkin ada orang bisa melihat, oh ini gedung warnanya indah, rumah ini warnanya indah, tapi pakai telinga. Tidak akan ketemu. Sebaliknya orang ingin mendengar suatu lagu yang merdu, tapi pakai mata. Tidak kena. Demikian pula ketika terhendak menjamah Allah, harus menggunakan roh ini. Nah, pengajaran mengenai roh, hidup oleh roh ini dalam kekristenan hari-hari ini agak jarang disentil. Ada beberapa hamba Tuhan berbicara ini, tapi agak jarang. Misalnya, orang harus melatih roh. Melatih roh itu bukan, kalau roh ini tidak kelihatan seperti tubuh. Kalau orang melatih tangan bisa dengan cara-cara latihan badani, tapi melatih roh di mana? Ibadah.
Paulus dengan jelas dia bilang latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Itu dia sedang membandingkan antara dua aspek